penyembahan yang membawa kita ke hadirat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, saya sangat senang sekali pagi ini karena kita kedatangan keluarga yang sudah lama nggak kumpul sama kita. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk teman-teman dari sebentar Bapak Ibu, dari mana? Untuk teman-teman dari Sakah Ministry. Ya, bisa berdiri teman-teman dari Sakah Ministry. Oke, kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih. Mereka ini bukan orang yang tidak kita kenal, orang luar. Mereka ini adalah keluarga kita. Jadi sebenarnya saya tidak menyatakan selamat datang, tapi welcome home kepada keluarga Sakah Ministry. Itu sudah sangat lama sekali kita melayani bersama-sama di tempat ini Bapak Ibu. Makanya saya senang sekali. Jadi paling tidak kita tahu bahwa sebenarnya pelayanan kepada Tuhan itu banyak sekali macamnya gitu. Bukan hanya melulu pimpin pujian, khotbah, main musik, enggak, ternyata banyak bidangnya. Bapak Ibu pun bisa terlibat untuk melayani Tuhan lebih lagi, amin. Nah, saya mau kasih pengumuman penting Bapak Ibu. Gereja kita ini kan salah satu dasarnya itu adalah mengutus gitu ya. Nanti tanggal 25 Maret hari Sabtu gitu, kita akan menonton film bersama-sama. Bapak Ibu kan belum pernah merasakan nonton film dengan teater Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali kan? Belum kan? Nanti tanggal 25 Maret jam 4, mulai jam 4 sore, jangan telat. Tiketnya ada di bawah ya. Tiketnya gratis gitu, tapi mesti dibawa dulu, lewat bawah dulu gitu. Nah, kita akan nonton sebuah film yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Saya pun belum nonton. Belum, tapi saya membaca sinopsisnya itu luar biasa. Ceritanya sedikit ya, spoiler, ini nggak boleh harusnya ini. Ya, filmnya itu tentang seorang misionaris ya, diutus ke sebuah suku, ke pedalaman. Kemudian misionarisnya ini dihabisi oleh suku itu. Habis. Nah, tinggal nanti akhirnya keluarganya datang. Itu nanti akan menjadi sebuah kisah yang luar biasa, di mana nanti pada akhirnya suku itu sendiri yang akan melakukan pembaptisan kepada anak-anaknya misionaris ini. Itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau saya jadi misionarisnya, saya nggak mau, saya mau datang ke situ lagi. Nah, keluarga saya dihabisi. Ternyata itu mau datang. Nah, makanya di film itu ada cerita tentang kasih. Bagaimana kita belajar mengampuni. Akhir-akhir ini kan kita diajar untuk mengampuni ya. Bapak Ibu yang susah ngampuni, yang suka dikit-dikit marah gitu ya. Itu nonton film ini. Itu supaya kita benar-benar diberkati bagaimana sebenarnya titik di mana kita bisa mengampuni orang lain. Oke, saya mau tanya dulu, siapa yang siap nonton film ini besok Sabtu? Loh kok Didi sing akeh? Gak bayar loh Pak, Bu, gratis. Itu loh. Siapa di sini yang siap nonton? Gitu, jangan khawatir. Nanti nonton film itu kan biasanya ada ininya, ada kacangnya gitu. Nanti disediakan kacang. Gak usah khawatir, ada makanannya gitu. Jadi nanti enak, kita bisa sambil menikmati. Karena filmnya cukup lama ya Bapak Ibu. Berapa panjangnya? 150. 2 jam setengah. 2 jam setengah nonton film terus gini. Gak mangan nanti luwe. Ya, kita siapkan Bapak Ibu ya. Makanya hadir, pastikan Bapak Ibu hadir. Kita ngalami berkat lewat film itu tadi. Oke? Oke. Ada satu hal yang penting yang sebenarnya mau kita pelajari di bulan ini, yaitu tentang providensia Tuhan atau pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, karena ini sepertinya berkaitan dengan khotbah sebelumnya tentang memberi. Nah, jangan Bapak Ibu punya pikiran seolah-olah gini, saya memberi berkat supaya nanti Tuhan bisa menjaga hidup saya. Saya memberi persembahan supaya nanti Tuhan bisa memelihara hidup saya. Enggak kayak gitu Bapak Ibu. Enggak kayak gitu. Kita akan pelajari hari ini. Bagaimana cara Tuhan memelihara hidup kita. Dan mengapa Tuhan memelihara hidup kita. Dan apa yang mesti harus kita kerjakan dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa itu. Oke, kita akan slide pertama. Sampai slide pertama. Nah, Bapak Ibu, kita mesti harus memahami kan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20 bahwa kita ini milik Kristus. Nah, orang itu banyak yang tahu bahwa dia milik Kristus, tahu konsep ini, ngerti, tetapi dia tidak mengerti bagaimana konsekuensi menjadi orang yang disebut milik Kristus. Kita baca ya sama-sama
1 Korintus 6 ayat yang ke-20, ayatnya ada yang di atas itu, yang di bawah panah itu nggak usah dibaca ya, yang di atas itu. Oke, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di dalam konsep kekristenan, setiap orang yang percaya kepada Yesus itu bukan masuk kepada sebuah agama tertentu. Kekristenan itu tidak pernah mengajar bahwa namanya Kristen itu agama, tidak. Kekristenan itu adalah gaya hidup Tuhan Yesus yang kita masukkan di dalam hidup kita. Makanya namanya Kristen, artinya pengikut Kristus. Nah, ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, yang terjadi di dalam dirinya adalah Tuhan sudah membayar hidupnya lunas. Dibayar dari apa itu, pastor? Sederhananya gini Bapak Ibu, sederhananya. Dulu sebelum kita percaya Yesus atau orang-orang di seluruh dunia ini yang masih belum percaya kepada Yesus, hidupnya tidak punya pengharapan. Hidupnya itu hanya bergantung kepada apa yang baik yang dia lakukan. Kalau dia melakukan hal yang baik, mudah-mudahan kira-kira nanti bisa diterima di sisi Tuhan kalau mati. Tapi kalau hidupnya tidak berbuat baik, maka dia tidak tahu kemana. Makanya dia cuma berharap nanti di detik-detik terakhir dia melakukan hal yang baik. Itu cara pandang agama, cara pandang dunia. Tetapi orang Kristen tidak demikian. Orang Kristen ketika kita menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus dan kita menetapkan diri untuk dibaptis di dalam gereja yang kita percayai ya, gereja lokal maksudnya di sini di Surabaya City Blessing, Bapak Ibu. Nah, pada saat itu maka seluruh hidup kita yang tadinya pandangan kita menyatakan bahwa kita nggak punya pengharapan itu sekarang sama Tuhan dihilangkan, digantikan oleh sesuatu yang baru. Apa itu? Bahwa kita memiliki pengharapan, dan pengharapan itu adalah pengharapan yang kekal, sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir setelah mati nanti kita kemana. Apakah kita perlu melakukan hal yang baik supaya kita nanti masuk surga? Enggak perlu. Sudah enggak perlu lagi. Supaya kita bisa masuk surga, pastor aku nanti mau nyumbang ke sana. Sekarang sudah enggak perlu. Bapak Ibu tinggal percaya kepada Tuhan Yesus. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Amin. Nah, itu prinsipnya. Prinsip itu yang kita kenal itu tadi, itu artinya kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Orang yang percaya itu langsung diambil oleh Tuhan, diadopsi oleh Tuhan, itu menjadi milik kepunyaannya sendiri. Sama seperti bangsa Israel ketika dia oleh Tuhan direncanakan keluar dari tanah Mesir, Tuhan menganggap bangsa Israel itu adalah umat pilihannya. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu sekarang adalah umat-umat pilihan Tuhan. Disebut pilihan Tuhan karena kita memang dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan yang masuk ke dalam lingkungan keluarga kerajaan Allah. Begitu. Nah, oleh karena itulah di dalam kehidupan kita sebagai seorang anak-anak Tuhan, karena kita menjadi miliknya Tuhan, maka Tuhan memelihara kita dengan sangat luar biasa. Itu apa pemeliharaannya itu? Next. Nah, ini pemeliharaannya. Saya kasih tulisan Allah Immanuel. Mengapa demikian? Karena ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus, maka yang beserta di dalam dirinya itu bukan Allah-Allah yang sama seperti yang dimiliki oleh agama-agama yang lain. Jadi tidak benar kalau ada orang berkata semua Tuhan itu sama, yang beda cuma jalan-jalannya. Enggak. Beda Allah kita adalah Allah Immanuel. Apa itu Immanuel? Immanuel itu adalah yang bersama-sama dengan kita, itu adalah Allah yang benar, adalah Allah. Jadi kalau agama-agama yang lain hanya menganggap Tuhannya tinggal di atas sana, Tuhannya tinggal di sorga sana, di tempatnya sana. Tetapi bagi orang percaya, dengar baik-baik Bapak Ibu, Tuhan yang luar biasa itu sekarang tinggal di dalam hati Bapak Ibu. Itu luar biasa. Tinggal di dalam diri kita. Oleh karena itulah orang yang percaya itu pasti, sekali lagi saya katakan, pasti menerima pemeliharaan Tuhan. Apa itu? Allah akan menyertai di dalam hidupnya.
Kalau saya suruh kesaksian di sini satu-satu tentang penyertaan Allah, mungkin sampai seminggu gak entek kesaksian nih. Karena saking banyaknya, sangat banyaknya kesaksian hidup kita, bagaimana Allah menyertai kita, bagaimana Tuhan baik dalam hidup kita. Apalagi Allah melindungi, pasti. Saya kemarin dapat kesaksian, Bapak Ibu. Katanya gini, Pastor, saya waktu itu naik motor loh Pastor. Tiba-tiba, saya waktu itu naik motor tiba-tiba ada cegatan. You know what is the meaning of cegatan? Rahasia, bukan rahasia ya, rahasia. Operasi nih polisi, minta SIM sama STNK, sekarang mulai jarang. Tapi dulu-dulu itu sangat banyak. Tuhan melindungi saya Pastor, saya itu padahal tidak punya SIM, tidak bawa STN. Lah kok polisinya nggak tahu. Saya lewat itu biasa saja Pastor, nggak tahu, dilalukan oleh Tuhan. Saya mendengar kesaksian ini pengen ketawa Bapak Ibu. Kenapa? Wong melanggar kok bangga. Gitu. Melanggar lalu lintas kok bangga. Harusnya jangan bangga kalau melanggar lalu lintas. Itu bukan Tuhan melindungi. Itu pas untung itu keberuntungannya dia. Itu. Bapak Ibu nanti ya kalau mau keluar mau apa yang punya motor itu ya pastikan pakai helm, pastikan bawa SIM, bawa STNK gitu. Gitu. Nah, perlindungan Tuhan itu terjadi pada saat masa-masa yang tadi itu. Doa kita di awal-awal tadi. Tuhan melindungi kita waktu pandemi. Kalau mau cerita tentang pandemi pasti sangat banyak kesaksian. Ini Pastor Fani juga kesaksiannya pandemi luar biasa ya Pastor, waktu itu kita satu gereja kena COVID. Tapi Tuhan pelihara sampai sekarang. Itu perlindungan Tuhan, itu sudah pasti. Itu menjadi atributnya Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Bahwa Tuhan pasti akan melindungi kita, amin Bapak Ibu. Jadi sampai tidak perlu mencari-cari, Tuhan lindungi saya. Enggak usah, karena Tuhan pasti melindungi Bapak Ibu. Gitu. Nah kadang-kadang orang ini tidak yakin. Dia masih mencari-cari perlindungan Tuhan. Saya masih ingat Pastor Sam itu berkata gini, ya, kalau seorang ayah punya makanan di dalam lemari es, ada anaknya datang. Anaknya terus kemudian setiap kali mau ngambil makanan di dalam lemari es tanya, "Pak, aku minta makanan po opa, minta es Pak." "Oh ya ambil." Minta po opa apa? Padahal itu yang ada di lemari es itu untuk dia loh. Nah kadang-kadang orang nggak tahu. Dia terus minta, sebenarnya minta salah nggak apa-apa. Tapi dia harus tahu masalahnya. Bahwa Tuhan melindungi dia dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Lanjut. Allah menyediakan apapun yang kita perlukan. Tuhan menyediakan, sudah pasti. Nggak usah kita kejar-kejar, Tuhan pasti sudah menyediakan. Lanjut, Allah menyembuhkan. Saudara, ada di sini yang sakit bertahun-tahun. Ada kan? Yang sakit tidak sembuh-sembuh. Saya mau kasih tahu. Tuhan memiliki kerinduan menyembuhkan saudara. Karena itu memang atributnya Tuhan. Itu. Jadi Tuhan ingin agar kita sembuh. Cuma masalahnya adalah, tahu nggak kita bahwa sebenarnya Allah bisa bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Begitu Bapak Ibu. Tuhan bukannya tidak menyembuhkan, tidak mau menyembuhkan Bapak Ibu. Loh Pastor, aku iki wis lara suwi loh. Boyok ini tidak sembuh-sembuh. Maaf ya, saya pakai bahasa Jawa. Bapak-bapak yang dari adik-adik yang dari Sakah mungkin tidak tahu, tanya sebelahnya. Pastor itu ngomong apa gitu ya. Pastor saya sakit encok tidak sembuh-sembuh, sudah 10 tahun didoakan tidak sembuh-sembuh. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa ketika Bapak Ibu menjadi milik Tuhan, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan berdaulat. Amin. Tuhan pasti membawa kebaikan di dalam setiap masalah. Cuman kadang-kadang kita nggak mau tahu. Akhir-akhir ini, waktu-waktu ini saya sama Pastor Fani ini lagi ngonseling satu orang Bapak Ibu. Orangnya itu waktu kena masalah ngamuk-ngamuk pokoknya. Kita sampai ikut panik ya Pastor ya waktu itu ya. Marah-marah di telepon itu, bukan marah sama kami, marah sama masalahnya, marah sama keadaan waktu itu. Tapi semakin kesini dia semakin menyadari, oh ternyata Tuhan membuat sesuatu yang luar biasa dalam hidupku. Nanti ada sesuatu yang mau saya ceritakan lagi sama Pastor Fani Bapak Ibu. Nah artinya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan pemeliharaannya dalam hidup kita. Yang terakhir, Tuhan memberkati. Amin. Tuhan pasti memberkati kita. Tidak usah khawatir. Nah tapi begini Bapak Ibu. Apa yang saya bilang di awal tadi itu
adalah masih satu sisi. Sama seperti mata uang akan menjadi berlaku kalau ada dua sisi yang dipenuhi. Kita tidak akan mungkin beli makanan, beli barang dengan mata uang yang isinya cuma satu sisi saja. Saya masih ingat dulu, zaman sekitar 10-15 tahun yang lalu. Ada uang 500, gambarnya monyet. Sama apa di belakang rumah ya kalau tidak salah ya. Nah kalau Bapak Ibu beli cuma pakai uang yang gambarnya monyet aja, yang di bawah gambarnya polos, uangnya tidak laku. Oleh karena itulah pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan itu ada dua hal yang harus kita mengerti. Yang harus kita sadari. Nah banyak orang Kristen hanya berhenti di satu hal ini. Di Allah Immanuel, amin. Kalau ini gak usah diragukan lagi Bapak Ibu. Ini pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Ini karya Allah di dalam hidup kita. Ini adalah atribut yang dimiliki oleh Allah di dalam hidup kita. Saudara tidak perlu khawatir. Jangan ragukan sedikit pun Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami sakit penyakit, sedang mengalami sesuatu yang berat, jangan pernah ragukan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Intinya di situ. Tetapi ada satu hal lagi yang Bapak Ibu mesti harus perhatikan. Saya mau kembali ke ayat sebelumnya tadi. Lanjut balik lagi. Nah, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Selesai. Lunas dibayar. Ayat itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika kita membaca ayat di dalam Alkitab, saya biasanya malah menekankan kepada Bapak Ibu untuk membaca satu perikop. Supaya bisa mengerti apa maksud ayat itu. Itu yang disebut sebagai membaca secara kontekstual. Itu supaya kita tidak kehilangan bagian yang paling penting di dalam sebuah firman Tuhan. Nah ayat ini juga ada terusannya. Terusannya itu apa? Sebab itu, karena itu apa Bapak Ibu? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ketika Tuhan memberkati kita, ketika Tuhan memberi perlindungan kepada kita, ketika Tuhan menyembuhkan kita, ketika Tuhan masih melakukan proses untuk menyembuhkan kita, maka yang harus kita tahu, sebagai orang yang telah ditebus dan lunas dibayar Tuhan, dan sekarang status kita menjadi miliknya Tuhan, maka muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Banyak orang hanya berdiri di satu ini. Ayo coba next tadi yang gambar tadi. Nah banyak orang yang masih berdiri di satu ini. Mereka bilang Tuhan baik kalau Tuhan menyertai, Tuhan baik kalau Tuhan melindungi, Tuhan baik kalau Tuhan menyediakan, Tuhan baik kalau Tuhan menyembuhkan, Tuhan baik kalau Tuhan memberkati. Itu cuma satu sisi, tidak salah, enggak, cuma satu sisi. Gitu. Ketika seseorang mengalami Tuhan tidak menyembuhkan dia, Tuhan tidak melindungi, Tuhan tidak memberkati, banyak orang yang kecewa dengan Tuhan. Banyak orang yang menganggap ternyata Tuhan itu tidak peduli padaku. Bahkan banyak orang sampai pada satu titik, Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Kenapa aku masih ngalami seperti ini? Yang salah itu bukan Tuhannya, tapi pertanyaan kita lah yang salah kepada Tuhan. Menganggap bahwa Tuhan baik itu hanya Tuhan melakukan sesuatu yang saya sebutkan di sebelah kanan ini. Bapak Ibu, ketika Tuhan itu menyertai kita, melindungi, memberikan providensia di dalam hidup kita. Saya mau kasih tahu satu kalimat ini. Tuhan tidak pernah lepas dari hidup kita. Nggak pernah. Jadi jangan pernah Bapak Ibu berpikir di dalam masalah-masalah hidup yang berat. Pada saat nggak punya apa-apa. Pada saat sakit Tuhan tidak di sana. Enggak. Justru Tuhan ada di sana. Untuk memberikan sesuatu yang indah buat kita. Cuma Bapak Ibu mesti harus menemukan indahnya ini di mana. Nah itu berhubungan dengan
hubungan kita dengan Tuhan. Doa-doa kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa menemukan ini, maka ada satu titik di mana kita bisa kecewa sama Tuhan. Dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Saya pernah cerita di tempat ini. Teman saya melayani dulu ya di sebuah gereja yang cukup besar. Untungnya tidak di Surabaya City Blessing gitu. Satu saat saya nggak ketemu lama. Tiba-tiba saya ketemu di Dukuh Kupang situ ya. Daerah Jalan Dukuh Kupang itu. Dia lagi di toko bangunan gitu loh. Su, apa kabar Su? Saya tanya gitu. Kok gak pernah kelihatan sekarang di gereja? Oh iya, saya sekarang ikut agama Tao. Saudara tahu agama Tao? Namanya Tao, agama Tao. Loh, kok bisa? Kok bisa Su? Oh enak kamu ikut Tao aja. Ngomong sama saya gitu. Ikut agama Tao aja. Enaknya di mana Su? Oh, kalau di gereja itu kita doa memang dijawab. Tapi jawabannya suwi. Tuhan itu loh jawabannya suwi, gak teko-teko, gak datang-datang, lama banget. Ya saya harus menerjemahkan pakai bahasa Indonesia. Nah, lama jawabannya. Tapi kalau agama tahu ini cepet loh. Tinggal kita angkat hionya itu. Nah, meneh wis dikei. Besok sudah datang jawabannya. Saya ngalami dia gitu. Ayo kamu ikut yuk. Itu Bapak Ibu. Coba bayangkan. Pindah meninggalkan Yesus hanya karena gara-gara dia menganggap Yesus itu tidak bisa memenuhi semua kebutuhannya. Padahal ini jelas-jelas adalah cara pandang yang salah. Sekali lagi, kalau kita masih berkata Tuhan, aku ini sudah ke gereja, aku ini bahkan sudah melayani, tapi kok masih ngalami sesuatu yang berat di sini, berat, loro, ndak sembuh-sembuh, ditinggal suami, ditinggal istri, nggak balik-balik. Kok bisa kayak gitu Tuhan? Yang salah itu pertanyaannya Bapak Ibu. Karena kita menganggap bahwa Tuhan baik itu hanya di sisi sebelah sana. Padahal ayat itu tadi yang kita baca sama-sama tadi itu mengandung konsekuensi bahwa orang yang menjadi milik Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan itu harus mempermuliakan Allah dengan tubuhnya. Apa saja itu? Yang pertama, muliakanlah Allah. Mempermuliakan Allah itu artinya kita sudah tidak memiliki apa-apa di dalam diri kita. Kenyataannya ya, statusnya sekarang tubuh kita itu bukan menjadi milik kita sendiri. Kalau Bapak Ibu baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, ayat sebelumnya itu tadi jelas malahan. Bukankah tubuhmu itu sudah bukan menjadi milik kamu sendiri? Artinya kita sudah tidak punya kuasa atas tubuh kita Bapak Ibu. Sekarang kita dimiliki sama Tuhan. Nah kalau kita sudah dimiliki sama Tuhan, maka kita harus benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa membentuk hidup kita. Dan saudara harus belajar percaya di sini. Masih ingat gak ketika Rasul Petrus waktu itu melihat Tuhan jalan di atas air. Dia berkata, itu hantu itu. Itu dia bilang kayak gitu. Dan kemudian ternyata itu Tuhan, ini aku, bukan hantu. Dan kemudian Rasul Petrus pada saat itu belajar berjalan di atas air. Untuk pertama kali dia bisa. Tetapi ketika ada keraguan di dalam dirinya, Alkitab menulis, ada ketakutan di dalam dirinya, maka dia tenggelam. Rasul Petrus itu pada saat itu kenapa dia bisa berjalan di atas air di awal-awal? Karena dia percaya. Walaupun dia di atas gelombang, di atas air, dia percaya bahwa Tuhan mampu mengadakan sesuatu yang luar biasa untuk dia. Tapi ketika dia takut, akhirnya tenggelam. Untung Tuhan masih menolong. Itu menggambarkan kehidupan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu harus belajar percaya kepada Tuhan. Ketika kita menjadi milik Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, dengar baik-baik. Tuhan berdaulat dalam hidup Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam diri kita. Sakit, mengalami persoalan, mengalami masalah. Bapak Ibu harus tetap percaya bahwa Tuhan berdaulat dalam hidup kita. Tinggal masalahnya adalah Bapak Ibu harus menenangkan diri dengan cara berdoa. Berdoanya itu sebenarnya bukan untuk Tuhan,
tapi kepada diri kita supaya kita tenang jiwa kita. Supaya kita tidak panik, supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak ragu, tidak takut kepada pertolongan Tuhan. Memang pertolongan Tuhan itu kalau mau kita pikirkan pertolongan Tuhan yang pernah kita dapat beberapa saat yang lalu Bapak Ibu. Pertolongan Tuhan itu selalu datang tepat pada waktunya. Atau orang banyak berpikir atau berkata dengan ini, Tuhan itu memiliki the power of kepepet. You know the power of kepepet. Pada saat detik-detik terakhir gitu, sudah kayaknya nggak ada pertolongan apa-apa gitu. Ternyata Tuhan menolong di detik terakhir. Atau kalau tidak, Tuhan menolong dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kita. Dengan cara Tuhanlah Tuhan menolong. Nah, kita harus belajar percaya. Memuliakan Tuhan itu, memuliakan Allah itu bukan membuat diri kita meminta kepada Tuhan untuk menyesuaikan dengan diri kita. Tuhan, harusnya pertolonganmu modelnya gini loh Tuhan. Kalau saya sakit cancer, sakit kanker, harusnya Tuhan sembuhkan kankernya dulu. Itu kan carpe dewe, itu kan maksud kita. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih indah daripada yang kita pikirkan. Itu namanya memuliakan Tuhan. Dan untuk bisa memuliakan Tuhan itu kita mesti harus belajar untuk melepaskan ego di dalam diri kita yang menganggap hidup kita masih menjadi milik kita. Saudara mesti belajar percaya kepada Tuhan, menyerahkan total hidup kita kepada Tuhan. Dan saya mau kasih tahu, titik itu yang paling sulit Bapak Ibu. Oleh karena itulah untuk bisa mencapai titik itu, Bapak Ibu mesti harus banyak berhubungan pribadi dengan Tuhan. Supaya bisa tahu Tuhan kita itu kayak apa. Gereja kita setiap bulan ada worship night. Bapak Ibu terlibat di sana juga. Ketika ada worship night itu kita belajar untuk kita selalu tune in dengan Tuhan terus. Gitu. Supaya semakin lama kita semakin berkurang dan Tuhan yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Nah kalau sudah sampai titik di mana kita sangat percaya pada Tuhan, saudara akan bisa nyanyi, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Yesus selalu menopang hidupku. Bapak Ibu, lagunya nyanyinya gampang ya. Tapi ketika mengalami badai persoalan, tidak gampang Bapak Ibu berdiri. Justru ketika mengalami badai persoalan, kadang hati kita itu kecil, ciut. Gitu, Tuhan kok ngalami gini sih Tuhan, kok berat gini sih Tuhan. Padahal Tuhan sedang mengajar Bapak Ibu untuk berdiri di tengah badai. Biasakan untuk mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Nah artinya biarkan Tuhan yang bekerja. Membiarkan Tuhan bekerja itu bukan berarti gak ngapa-ngapain loh ya, tidak. Tetapi ikuti aja pola Tuhan, jangan pernah kita sampai melanggar kebenaran Tuhan. Itu prinsipnya. Yang kedua, kita harus menjaga tubuh kita ini yang merupakan titipan Tuhan. Saya tulis besar itu di situ titipan itu ya, titipan Allah itu. Mengapa? Karena sejak kita ditebus oleh Tuhan, kita menjadi milik Tuhan, sekarang ini bukan tubuh kita sendiri, bukan badan kita sendiri, saudara mesti harus jaga. Bapak Ibu kalau sudah tahu diabetes, ojo ngombe Coca-Cola. Glek. Kan Tuhan berdaulat atas hidup kita, pastor. Tuhan bisa menolong. Saudara tahu diabetes, makanya bebek, babat, babi, pemeneh. Mbek itu B atau ini ya. Pokoknya yang BB itu loh. Enak gitu makan. Wah. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu yang seperti itu. Engkau tidak sedang menjaga titipan tubuh bait Allah yang Tuhan sedang berikan kepada. Bahkan kemarin ada yang nyoba untuk ngomong, tanya sama saya gini. Saya tahu dia sedang menguji saya, dia bilang kayak gini. Pastor, coba tolong dicarikan di dalam Alkitab mana yang tulisan yang menyatakan dilarang merokok. Gitu.
Ya nggak ada. Kalau saudara mau mencari tulisan dilarang merokok, lungone nang pom bensin. Jangan cari di Alkitab, ya jelas nggak ada Bapak Ibu. Tapi sekali lagi saya mau tekankan, tubuh kita ini bait Roh Kudus. Saudara harus menjaga. Ketika kita mencoba untuk merokok, ya kita sedang merusak bait Allah yang sedang Tuhan percayakan. Ini masalahnya bukan masalah merokok atau tidak, tetapi masalahnya apakah kita menjaga bait Allah di dalam tubuh kita atau tidak. Ketika orang merokok sama saja dengan merusak tubuh bait Allah yang ada di dalam hidupnya kan. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi masalahnya merokok itu boleh atau tidak. Kalau saya bilang sesuai dengan firman Tuhan ini, gak boleh. Karena kita sedang merusak tubuh bait Allah yang kita miliki. Makanya bapak-bapak maaf ya. Saya bukan benci orang merokok. Enggak. Tapi masalahnya adalah saudara mesti harus menjaga titipan tubuh bait Allah yang Tuhan percayakan dalam hidupmu loh Pak. Masalahnya di situ. Jadi ini masalah bukan saya melarang merokok atau tidak. No, jangan pernah seperti itu. Jangan pernah berpikir saya benci orang merokok. Enggak. Tapi jagalah tubuh bait Allah di dalam hidup Bapak Ibu. Demikian juga dengan makanan. Sama. Merokok sama juga dengan makanan. Kalau Bapak Ibu jelas-jelas hipertensi, darah tinggi, ojo mangan bebek apa meneh sak kulit-kulite. Enak pastor itu yang bagian paling gurih. Saya tahu. Saya pun senang Bapak Ibu, tapi saya harus menjaga diri kan. Jaga diri. Sudah, makannya apa pastor? Sayur. Kayak enak, kayak pedes pastor, kayak kambing. Saudara mau makanan jadi obat kita atau obat jadi makanan kita? Yo tinggal pilih. Mau makanan jadi obat kita atau obat jadi makanan? Mau pilih yang mana? Lah kalau milih makanan itu jadi obat, saudara mesti harus belajar untuk menahan diri. Saudara tahu nggak? Mengapa bangsa Israel itu tidak boleh makan babi? Kan bangsa Israel nggak boleh makan babi. Kan kita kan boleh, nggak masalah. Kita bukan orang Israel kok pastor. Iya memang betul. Gitu. Mengapa bangsa Israel nggak boleh makan babi? Karena Tuhan ingin meng-create atau menciptakan bangsa yang benar-benar sehat. Sampai di dalam fisiknya itu sehat. Jadi mereka tidak boleh makan babi itu karena itu. Bukan karena masalahnya babi itu soalnya binatang haram. Oh enggak. Enggak. Karena Tuhan ingin menjaga kesehatannya bangsa Israel loh sampai kayak gitu. Nah Bapak Ibu memang bukan bangsa Israel. Jadi kita tidak perlu terikat Taurat. Boleh makan babi? Boleh. Ojo akeh-akeh. Senin babi kecap, Selasa itu sioba, Rabu itu babi rica, Kamis itu babi tore, Jumat babi mie ujung pandang yang ada babinya, jeroan babi. Enggak sampai umur 30 sampean sudah pulang ke rumah Bapak. Jaga tubuh titipan Tuhan ini baik-baik. Bapak-bapak, ya mohon maaf ya bapak-bapak yang mulai overweight, yang mulai badannya itu berlebihan sampai naik sepeda motor itu sepeda motornya sakno gitu ya. Kan kita sering kan lihat orang itu naik motor itu sepeda motornya kasihan gitu enggak bisa jalan gitu itu. Udah mulai diet, belajar diet gitu. Kita akan membuat jemaat Surabaya City Blessing itu sehat-sehat semuanya. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Beberapa saat yang lalu di ibadah lansia Bapak Ibu ya, tiap sebulan sekali kan ada ibadah lansia. Itu ada cek kesehatan. Itu banyak yang berdosa. Dalam tanda petik berdosa. Kolesterolnya tinggi, pastor. Wong saya pun iya Bapak Ibu. Jadi saya harus akhirnya menjaga diri. Kemudian yang ketiga. Ini penting ya. Tuhan ingin memakai kita lebih lama di dunia ini. Ketika saudara diselamatkan oleh Tuhan. Memang bagi orang percaya itu hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Betul memang. Bukan berarti kita rindu untuk masuk ke dalam kerajaan surga kita cepet-cepetan bunuh diri. Salah. Bukan. Tetapi ketika kita masih sama Tuhan dipercaya untuk hidup sampai sekarang. Pakailah hidup kita untuk melayani Tuhan. Saya senang tadi ada teman-teman sakah di sini. Mereka melayani Tuhan luar biasa loh Pak. Kelihatannya kita itu kayaknya tari-tarian. Halah tarian ngono kok. Gendero dingenek-ngenek itu kan bisa. Beda ini Bapak Ibu. Beda. Itu ada ceritanya. Ada firman Tuhannya.
Mereka sedang melayani Tuhan. Jangan dianggap itu cuma kibar-kibar bendera di sini. Itu di perapatan ada Pak, kibar bendera. Itu kan tukang parkir, brit gitu. Itu bukan gitu. Mereka sedang melayani Tuhan. Bapak Ibu juga. Ketika Bapak Ibu dikasih kesempatan untuk bisa hidup sampai sekarang, pergunakan tubuh kita ini untuk melayani Tuhan. Pastor wong aku iki wis tuwek, umur 70, 80, masa bisa aku melayani Tuhan? Bisa. Kalau Bapak Ibu mau. Paling tidak Bapak Ibu bisa berdoa. Ya kan? Atau kalau enggak, datang aja ke rumah teman-teman yang seusia kita. Bagikan firman Tuhan. Belajar untuk menjangkau mereka. Kalau perlu ajak untuk ibadah sama-sama di tempat ini. Gitu. Saudara bisa menjangkau jiwa. Pakai tubuh kita ini ketika kita masih kuat, selagi kita masih kuat untuk melayani Tuhan. Jangan dipakai untuk yang lain. Amin Bapak Ibu. Jadi siap untuk dipakai melayani Tuhan. Pakailah tubuh kita untuk hidup lebih lama. Caranya gimana? Ya jaga kesehatan. Tuhan pasti akan menyertai. Pasti, itu enggak usah khawatir. Kalaupun kita selesai di dunia ini, ingat bahwa kita akan pulang ke rumah kita di sorga. Tetapi selagi kita masih punya kesempatan, pakai hidup kita untuk melayani Tuhan. Saya undang pemain musik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri ya. Lebih lagi kita katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup selagi kami masih kuat Tuhan. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk menyediakan hidupnya untuk melayani Tuhan. Entah kita mungkin gak tahu di bidang apa. Yang penting kita harus memiliki sikap mau melayani Tuhan lebih dulu. Nanti Tuhan akan tunjukkan tempat kita melayani Tuhan itu di mana. Kalau ada Bapak Ibu yang memiliki kerinduan untuk bisa melayani Tuhan, taruh tangan Bapak Ibu di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini. Ada, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Kami tahu Tuhan, kami memiliki kerinduan yang luar biasa untuk kami bisa melayani Engkau. Tuhan, pakai tubuh kami ini Tuhan, seberapapun kami yang kami miliki, seberapapun yang kami bisa lakukan, pakai kami Tuhan, untuk kami bisa melayani Allah yang Maha Tinggi. Karena kami rindu, selagi kami masih ada di dunia ini, selagi kami masih memiliki kesempatan, kami tidak mau pakai waktu kami untuk kami sendiri. Kami hanya mau pakai waktu kami untuk menyenangkan Tuhan dalam hidup kami. Oke, Bapak Ibu bisa turunkan tangan.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Angkat wajah kita ke arah Tuhan, katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi kami masih kuat, selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera dengan melakukan firman Tuhan yang telah kau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu kita minggu depan.